Coba kita bayangin bareng-bareng ya. Indonesia yang maju, modern, canggih, dan sama sekali nggak punya utang. Wah, kedengerannya kayak mimpi kan? Nah, tapi ini justru pertanyaan besar yang bakal kita coba kupas tuntas. Gimana sih caranya membawa Indonesia ke puncak kejayaan sekaligus bebas dari jeratan utang? Yuk, kita bedah mimpi besar ini. Kita akan pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita lihat dari tiap sudut, dan kita coba pahami apa aja tantangannya. Ini bukan soal nyari jawaban instan loh ya, tapi lebih ke gimana caranya kita paham peta perjalanannya. Siap? Mari kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin angka, data, dan kebijakan yang rumit, penting banget buat kita sadar, ini tuh bukan cuma target pemerintah, ini mimpi besar kita semua sebagai sebuah bangsa. Tapi, apa sih sebenarnya isi mimpi itu? Coba kita lihat inti pertanyaannya. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Coba perhatikan baik-baik, maju dan bebas utang. Dua-duanya kedengeran hebat banget. Tapi, pertanyaan sesungguhnya adalah, emangnya mungkin kita mencapai keduanya barengan? Atau jangan-jangan waktu kita ngejar yang satu, kita malah menjauh dari yang lainnya? Yuk, kita selidiki. Anggap aja kita lagi ada di sebuah persimpangan. Ada dua papan penunjuk arah yang gede banget. Satu tulisannya negara maju. Satu lagi bebas utang. Biar kita nggak salah jalan, kita harus tahu dulu dong apa yang ada di ujung setiap jalan itu. Yuk kita telusuri tujuan pertama, jadi negara maju. Kalau kita dengar kata negara maju, apa sih yang langsung kepikiran? Gedung-gedung tinggi, kereta super cepat. Ya, itu semua bagian dari itu. Tapi ternyata artinya jauh lebih dalam dari itu dan menyentuh langsung kehidupan kita sehari-hari loh. Jadi ada tiga pilar utamanya. Pertama, kualitas hidup tinggi. Ini artinya akses ke sekolah bagus dan rumah sakit berkualitas itu gampang. Kedua, ekonomi yang berkembang. Artinya banyak lapangan kerja yang layak. Dan ketiga, teknologi canggih. Ini bukan cuma soal internet kencang, tapi juga soal efisiensi di semua hal. Ketiganya ini saling nyambung. Dan ini semua bukan cuma konsep ngawang-ngawang loh. Semuanya bisa diukur. PDB per kapita itu buat ngukur makmur atau enggaknya kita secara individu. Indeks pembangunan manusia ngelihat kualitas sekolah dan layanan kesehatan. Tata kelola yang kuat, mastiin hukum itu adil buat semua. Jadi maju itu kayak nyusun puzzle raksasa yang semua kepingannya harus pas. Oke, soal negara maju kayaknya udah mulai kebayang ya. Sekarang kita pindah ke bagian kedua yang sering banget jadi perdebatan panas. Bebas utang. Ya, kedengerannya bagus banget, siapa sih yang nggak mau? Tapi pertanyaannya, apa ini tujuan yang realistis? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kalau buat kita pribadi, utang itu kan sering dianggap beban. Tapi kalau skalanya negara, apa aturannya sama? Mungkin nggak sih sebuah negara bangun semua jalan tol, pelabuhan, dan sekolah yang kita butuhin tanpa pinjam uang sama sekali? Ternyata utang itu nggak semuanya sama. Ada yang namanya utang produktif. Ini kayak kita minjem buat bangun sesuatu yang nanti bisa menghasilkan uang lagi. Misalnya bangun pabrik atau pelabuhan. Tapi ada juga utang konsumtif yang dipakai buat belanja hal-hal yang habis pakai. Nah, kuncinya tuh di sini, bisa membedakan keduanya. Jadi, ini bisa mengubah cara pandang kita total. Mungkin tujuannya bukan nol utang, tapi utang yang cerdas. Utang yang dipakai sebagai pengungkit buat mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan malah jadi jangkar yang bikin kita nggak bisa maju. Nah, sekarang kita sampai di jantung persoalannya. Di satu sisi, kita pengen banget maju dengan cepat. Di sisi lain, kita mau utang kita tetap aman terkendali. Terus gimana jadinya kalau dua ambisi besar ini saling berbenturan? Ini dia nih pertanyaan seharga triliunan rupiah. Emang bisa kita dapat dua-duanya sekaligus? Kita bangun semua yang kita butuhkan biar jadi negara maju. Tapi di saat yang sama, utang kita nggak nambah. Pilihan yang kita hadapi itu kira-kira kayak gini. Opsi A, kita tancap gas. Bangun semua proyek besar biar cepat maju. Tapi risikonya, utang kita numpuk makin tinggi. Atau opsi B, kita main aman. Kita rem pengeluaran, fokus bayar utang yang ada, tapi ya akibatnya pembangunan bisa jadi lambat banget. Dua-duanya punya konsekuensi yang serius. Terus jalan keluarnya gimana dong? Ternyata kuncinya bukan pada menemukan satu jawaban ajaib, tapi pada punya peta yang benar. Dan peta itu dimulai dengan kita berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Jadi tujuan kita di sini bukan buat ngasih satu jawaban pasti, sama sekali bukan. Tapi lebih buat membekali kita semua dengan sebuah peta untuk berpikir, supaya kita bisa melewati tantangan yang super kompleks ini dengan lebih jernih dan lebih cerdas. Peta ini isinya 4 pertanyaan kunci. Pertama, soal prioritas. Dari segitu banyak kebutuhan, mana yang harus duluan? Pelabuhan atau sekolah? Kedua, produktivitas.
Gimana caranya kita mastiin tiap rupiah utang itu nggak bocor dan beneran jadi aset? Ketiga, batas aman. Seberapa besar sih utang yang bisa kita tanggung tanpa bikin ekonomi kita goyang? Dan yang paling penting, keseimbangan. Gimana kita membangun hari ini tanpa mengorbankan masa depan anak cucu kita? Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sebuah pertanyaan yang merangkum seluruh dilema yang sudah kita bedah. Untuk membangun masa depan yang kita semua impikan itu, apakah kita harus rela meminjam sebagian sumber daya dari masa depan itu sendiri? Coba kita pikirkan.